Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, saya Nurlaila Masiratul Jannah dari mahasiswa Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang proposal tesis saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Kurangnya Pengetahuan Auditor, Pengalaman Kerja dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan. Studi kasusnya di sini pada kantor akuntan publik Budiandro dan rekan. Sebelumnya di sini dosen pembimbing satu saya yaitu Dr. Khairul Anwar dan dosen pembimbing 2 yaitu Prof. Agung Darmawan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan singkat saja tentang latar belakang penelitian ini. Nah, latar belakang penelitian ini ialah laporan keuangan itu merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, kualitas laporan keuangan yang baik itu sangat diperlukan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu entitas. Namun, dalam prakteknya sering ditemukan laporan keuangan itu tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Nah, hal ini tuh disebabkan beberapa faktor, termasuk kurangnya pengetahuan auditor, pengalaman kerja terbatas, dan sistem pengendalian yang tidak memadai. Maka dari itu, peneliti atau saya sendiri akan menjelaskan lebih dalam terkait tentang latar belakang ini. Mari kita bahas secara detailnya. Di sini ada faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang pertama di sini ada pengetahuan auditor. Nah, pengetahuan auditor itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip akuntansi dan standar pelaporan keuangan, cenderung menghasilkan laporan yang tidak akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua, faktornya yaitu pengalaman kerja, yang dimana auditor itu yang memiliki pengalaman kerja itu lebih banyak cenderung lebih memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam proses audit. Kemudian yang ketiga faktornya yaitu ada sistem pengendalian internal, di mana sistem pengendalian internal yang efektif itu membantu mencegah kesalahgunaan penyusunan laporan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, kita akan mencari tentang pengetahuan auditor, itu bagaimana pengaruh kurangnya pengetahuan auditor terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan di kantor akuntan publik yang ada di Jakarta. Nah, kemudian kontribusi pengalaman kerja. Yang kedua, yaitu sejauh mana pengalaman kerja auditor itu berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan di kantor akuntan publik. Yang ketiga, yaitu pengaruh sistem pengendalian, yang dimana apa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan di kantor akuntan publik. Tujuan penelitian ini ialah yang pertama yaitu menganalisis pengaruh kurangnya pengetahuan auditor terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, mengevaluasi kontribusi pengalaman kerja auditor terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan. Nah, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini ada dua, manfaat teoritis dan praktisi. Sebagaimana teoritisnya itu bisa menambahkan wawasan tentang audit dan memberikan bukti empiris mengenai dampak pengetahuan, pengalaman kerja, dan profesionalisme terhadap kualitas pekerjaan auditor internal. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktisi, di mana itu memberikan manfaat kepada pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang akuntansi dan dapat jadi bahan referensi bagi referensi penelitian selanjutnya.
Kemudian kita masuk pada pembahasan di bab 2 yaitu landasan teori atau telaah pustaka. Di sini pengertian akuntansi. Akuntansi itu disebut sebagai suatu disiplin ilmu yang berfungsi sebagai sistem informasi untuk mengidentifikasi dan mengomunikasikan informasi ekonomi yang relevan kepada berpihak yang berkepentingan. Nah, di sini ada tiga teori penting tentang akuntansi, yaitu yang pertama pencatatan transaksi, di mana identifikasi dan pencatatan transaksi keuangan itu sangat penting dan harus relevan. Yang kedua yaitu pengklasifikasian. Pengklasifikasian ini maksudnya ialah pengelompokan informasi berdasarkan akun-akun yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu pelaporan. Nah, penyusunan laporan keuangan yang akurat itu dapat dilakukan secara spesifik dan sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya di sini ada tujuan dan prinsip akuntansi. Nah, yang pertama yaitu tujuan akuntansi. Di sini menjelaskan ada 4 elemen. Yang pertama yaitu informasi keuangan yang dimana itu menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Di sini untuk membantu manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan operasi. Yang ketiga pasti ada kepatuhan pajak, yang dimana itu bisa memastikan perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya. Yang terakhir yaitu ada pengendalian internal. Itu pengendalian internal itu guna untuk bisa mencegah atau kecurangan dan kesalahan dalam pengauditan atau dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada 4 prinsip akuntansi. Saya jelaskan secara singkat. Yang pertama ada entitas ekonomi, di mana pemesahan kegiatan keuangan entitas dari pemilik. Yang kedua ialah akrual, itu pengakuan pendapatan dan beban saat terjadinya. Dan yang ketiga itu ada konsistensi, yang dimana penggunaan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode. Kemudian yang terakhir ada kehati-hatian, itu seperti mencegah, bisa jadi mencegah kecurangan dalam menyusun laporan keuangan, itu sikap hati-hati dalam mengakui pendapatan dan beban. Selanjutnya saya akan membahas tentang kualitas laporan keuangan. Nah, kualitas laporan keuangan ini merujuk pada sejauh mana laporan keuangan dapat diandalkan, relevan dan berguna bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Di sini ada 4 kualitas laporan keuangan yang perlu kita ketahui. Itu yang pertama itu relevansi, yang dimana informasi yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Yang kedua itu ada akurasi, itu mencerminkan kondisi keuangan dengan tepat dan bebas dari kesalahan. Nah, yang ketiga itu ada konsistensi, yang dimana menggunakan metode yang sesuai dengan periodenya. Kemudian yang terakhir itu adalah transparansi, informasi yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada pengetahuan auditor dan dampaknya. Nah, di sini ada komponen pengetahuan auditor. Itu auditor itu salah satunya harus memahami prinsip akuntansi dan standar pelaporan. Itu seperti IFRS contohnya. Kemudian yang kedua ada pengetahuan standar audit. Selanjutnya pemahaman regulasi dan hukum yang berlaku, kemudian pengetahuan instruksi konteks bisnis, dan kemampuan teknologi informasi dan sistem akuntansi. Di sini ada juga dampak kurangnya pengetahuan auditor. Yang pertama adalah penilaian yang tidak akurat, di mana kesalahan dalam pengakuan pendapatan dan pengukuran aset. Yang kedua yaitu ada resiko kecurangan. Itu adalah ketidakmampuan mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan. Yang ketiga itu ada ketidakpatuhan. Itu adalah pelanggaran standar dan regulasi yang berlaku. Kemudian yang terakhir itu ada kualitas audit yang sangat rendah. Itu adalah mengurangi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya di sini menjelaskan tentang pengalaman auditor.
Nah, pengalaman auditor itu atau pengalaman kerja itu merupakan salah satu kunci yang mempengaruhi kualitas penyusunan laporan keuangan. Pengalaman kerja hanya mencakup waktu yang dihabiskan dalam posisi tertentu, tetapi juga melibatkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang diperoleh selama periode tersebut. Kemudian di sini ada apa namanya pengalaman kerja auditor itu harus memahami 4 elemen. Yang pertama adalah pemahaman prinsip. Nah, pemahaman prinsip ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip akuntansi dan standar pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua itu ada identifikasi resiko, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi resiko dalam penguasaan laporan keuangan. Yang ketiga itu ada keterampilan komunikasi, yang dimana pengembangan keterampilan komunikasi dari kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada pemahaman industri. Kemudian selanjutnya di sini ada sistem pengendalian internal. Nah, di sistem pengendalian internal ini adalah kerangka kerja yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa organisasi dapat dengan secara efektif. Kemudian di sini ada beberapa yang ingin saya jelaskan tentang sistem pengendalian internal. Yang pertama terkait tentang penilaian resiko. Nah, penilaian resiko ini adalah identifikasi analisis yang dapat menghambat tujuan. Kemudian yang kedua ialah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur untuk mengurangi resiko. Yang selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi itu sangat penting untuk sistem pengendalian internal ini. Selanjutnya ada lingkungan pengendalian. Itu yang dimana isinya adalah nilai-nilai, etika, dan budaya organisasi. Kemudian yang terakhir itu ada pemantauan, yang dimana itu untuk evaluasi efektivitas dalam pengadilan secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Yang pertama itu ada integritas data, adalah menjaga integritas data keuangan dan meminimalkan resiko kesalahan dalam pencatatan transaksi. Kemudian yang kedua ada kepatuhan regulasi. Itu untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya itu ada pencegah kecurangan. Pencegah kecurangan ini untuk mendeteksi kecurangan melalui kontrol yang ketat seperti pemahaman tugas. Nah, yang terakhir di sini ada transparansi, itu untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dengan pengungkapan yang telah memadai. Nah, di sini ada catatan pentingnya terkait pengaruh sistem pengendalian ini, yang dimana dalam penelitian Kanacer pada tahun 2021 itu menunjukkan bahwa organisasi dan sistem pengendalian internal yang efektif baik cenderung menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Selanjutnya, di sini ya, saya akan diskus secara singkat terkait mutu disclosure. Nah, di mutu disclosure di penelitian ini ialah variabel Y-nya atau pengungkapan ya. Di sini mutu disclosure itu atau kualitas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan merupakan ukuran seberapa baik perusahaan menyajikan data yang lengkap, akurat, relevan, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh pengguna internal seperti investor, kreditor, serta regulator, sehingga mendukung transparansi pasar dan pengambilan keputusan-keputusan yang rasional tanpa menimbulkan asimetri informasi yang berlebihan. Nah, dalam konteks ini mutu disclosure yang tinggi itu memastikan bahwa semua elemen material seperti resiko keuangan, komitmen of balance sheet, kebijakan akuntansi, dan transaksi dengan pihak terkait diungkapkan secara komprehensif sesuai standar seperti PSAK di Indonesia atau IFRS secara global, yang pada akhirnya itu meningkatkan kepercayaan pasar dan mengurangi potensi salah saji material yang bisa merugikan pemangku kepentingan. Selanjutnya ialah kesenjangan penelitian atau research gap.
dalam penelitian ini, kesenjangan penelitian dalam tesis ini muncul dari keterbatasan temuan empiris terdahulu yang belum menguji secara simultan 3 faktor kunci: pengetahuan auditor, pengalaman kerja auditor, dan efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kualitas mutu disclosure laporan keuangan dengan pendeteksi mixed method experimentary sequential di konteks Indonesia. Nah, yang pertama, kesenjangan penelitian ini ialah kesenjangan konseptual, yang dimana penelitian sebelumnya itu cenderung fokus pada SPI dan pengungkapan tanpa menyertakan dimensi kognitif pengalaman auditor sebagai faktor manusiawi, mengabaikan interaksi antara kompetensi individu dan sistem organisasi. Kemudian yang kedua ada kesenjangan empiris, yaitu studi di Indonesia dominan kuantitatif dan terbatas pada suatu dua variabel. Belum ada penelitian mengkombinasikan survei kuantitatif dengan wawancara kualitatif mendalam untuk memahami mekanisme dampak defisiensi auditor. Kemudian yang ketiga ada kesenjangan konseptual, yaitu sebagaimana sebagian besar riset dilakukan di negara maju, minimnya bukti empiris di Indonesia, khususnya yang penulis teliti ini ialah pada kantor akuntan publik menengah mengenai pengaruh keterbatasan sumber daya manusia atau auditor terhadap kualitas mutu disclosure klien. Yang ketiga yaitu kesenjangan metodologi. Dari penelitian terdahulu itu sangat minim ya, menggunakan metodologi yang datanya itu diolah menggunakan Smart PLS. Kebanyakan itu hanya kuantitatif dan itu tidak menggunakan metodologi mixed method. Kemudian selanjutnya ialah terkait metode penelitian ini. Nah, metode penelitian dalam penelitian ini itu menggunakan pendekatan mixed method, yang dimana untuk menganalisis pengaruh auditor, pengalaman kerja, dan sistem pengendalian internal mutu disclosure terhadap laporan keuangan. Nah, pendekatan ini menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk pemahaman yang komprehensif. Nah, di fase kuantitatif nanti ada pengumpulan data auditor independen untuk menguji hubungan antar variabel dan mengidentifikasi pola pengaruh. Nanti data kuantitatif itu akan diolah menggunakan teknik pengumpulan data, olah datanya menggunakan Smart PLS, jadi bukan menggunakan SPSS. Nah, fase kualitatif ini ialah fase wawancara, yang dimana eksplorasi mendalam melalui wawancara dengan auditor senior untuk mengalami mengapa dibalik temuan kuantitatif yang telah kita teliti tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu integrasi dan interpretasi atau pengambilan kesimpulan dan keputusan, yang dimana itu menggabungkan hasil kuantitatif dan kualitatif untuk menyusun kesimpulan yang akan kita ambil nanti. Nah, desain penelitian mixed method ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan kausal kuantitatif dan penjelasan konsep kualitatif secara bersamaan selaras dengan paradigma praktisme. Selanjutnya di samping ini adalah desain penelitian untuk mengetahui data berdasarkan hasil kuantitatif dan mengeksplorasi lebih dalam menggunakan dasar kualitatif. Adapun rancangan penelitian mixed method ini dalam penelitian ini adalah menggambarkan di bagian di samping ini. Nah, tahap pertama itu kita bisa merumuskan latar belakangnya dahulu, pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian tadi. Kemudian apa urgensi penelitiannya? Yang kedua itu menganalisis X1, X2, X3, dan Y. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan data secara kuantitatif. Kemudian yang keempat yaitu mengelola data kuantitatif. Kemudian menyimpulkan data kuantitatif. Yang tahap keenam mengelola data, menganalisis data kualitatif. Nah, kemudian tahap ketujuh nanti akan kita gabungkan dan analisis data kuantitatif yang kita sebarkan kuesioner tadi dan kualitatif. Kemudian yang 8 yaitu kita dapat menginterpretasikan dan mengambil kesimpulan
dari temuan yang kita teliti tadi. Nah, dalam gambar ini itu menunjukkan alur penelitian secara melingkar yang dimulai dari perumusan latar belakang, pernyataan penelitian tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, data yang dikumpulkan itu dikelola secara kuantitatif untuk menguji pengaruh bagaimana dilanjutkan dengan pengambilan serta pengelolaan data kualitatif nanti untuk menelusuri penjelasan temuan. Kemudian hasil kuantitatif dan kualitatif tersebut kita gabungkan dan dianalisis bersama, lalu diakhiri dengan menginterpretasi dan temuan agar menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi konsisten. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait teknik pengukuran hasil penelitian yang kuantitatif yang akan diolah oleh data Smart PLS ya. Nah, di sini untuk skala Likert-nya itu ada 1 sampai 5 yang dimulai. Kemudian instrumen penelitian ini menggunakan skala dari setuju sampai sangat tidak setuju. Intinya ada 5. Kemudian seperti penghitungan konstruknya nanti setiap skor itu diperoleh rata-rata seluruh indikator. Kemudian di sini ada hasil scoring deskriptif, itu simulasi responden yang akan saya ambil dari auditor sebanyak 45 responden. Nah, nilai rata-rata di atas 3,5 itu akan menunjukkan bahwa responden cenderung setuju dan mengidentifikasi kondisi yang baik di lapangan. Di sini X1, misalnya ada pengetahuan auditor. 3,86. Nah, itu terinterpretasi baik. Kemudian yang X2 yaitu ada 3,72, itu cukup baik. Kemudian di X3 yaitu ada 3,95, mennya kemudian itu terinterpretasi baik. Yang keempat yaitu ada mutu disclosure-nya atau variabel Y-nya itu 3,88 yang diinterpretasikan baik. Dari tahap-tahap pra-PLS ini nanti kita yang pertama itu akan menyaring data ekstrim untuk menyantikan kualitas jawaban responden. Kemudian yang kedua itu memperoleh penggambaran umum persepsi awal dari responden. Kemudian yang ketiga itu akan menjadi dasar evaluasi awal validitas independen. Nah, tahap scoring ini adalah fondasi penting sebelum diuji lebih lanjut dalam analisis Smart PLS, validitas, serialitas, dan hubungan antar variabel nanti. Kemudian di sini ada signifikan penelitian atau inti kesimpulan dari penelitian nanti yang akan saya teliti, yaitu menganalisis pengaruh kurangnya pengetahuan auditor, pengalaman kerja, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan di kantor akuntan publik KAP Budiandro dan rekan. Nah, di sini akan meningkatkan kompleksitas transaksi dan regulasi. Tantangan di hadapan semakin besar sehingga penelitian mendalam sangat diperlukan. Kemudian di sini ada kontribusi yang diharapkan atau saran. Yang pertama itu memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang kedua, ada menyediakan rekomendasi bagi auditor dan praktis akuntansi. Yang ketiga yaitu berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi. Yang keempat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.